Halo dunia, saya Dias. Saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, jadi di proyek ini saya membuat aplikasi kuis berbasis command line. Oke, lanjut untuk demonstrasinya. Jadi secara garis besar, proyek ini atau aplikasi ini memungkinkan pengguna dengan tipe admin dan user. Yang pertama, admin dapat mengelola user dan kuis di dalamnya. Kemudian, di sisi user, dia bisa mengerjakan berbagai kuis dan meninjau kembali riwayat dan scoring pengerjaan kuis mereka. Oke, lanjut ke demonstrasinya. Di sini bisa dijalankan dengan command npm run dev untuk menjalankan di mode development. Yang pertama, ada pilihan login atau register. Pertama saya akan masuk dulu mendemonstrasikan untuk sisi admin. Di sini login sudah dilengkapi maksimal percobaan login dan juga password sudah tersamarkan. Oke, nah di sini pertama ada users management. Di sini basic aja, dia bisa mencari dan share UD. Kemudian ada quiz management. Nah, di sini lebih banyak, ada detail, kemudian menambahkan quiz, edit quiz, dan menghapus quiz. Nah, pertama mungkin yang paling penting adalah membuat quiz. Pertama tentukan dulu judulnya, kemudian level, dan tentukan berapa banyak pertanyaan di dalam kuis ini. Nah, untuk opsinya kita bisa mengisinya dengan satu baris dan dibatasi dengan koma. Nah, sama seperti opsi, untuk jawabannya juga bisa multiple, bisa beberapa, dan dibatasi koma juga. Nah, bisa dilihat di sini sudah ditambahkan. Lanjut ke demonstrasi di sisi user. Di sini bisa back, kemudian quit. Jalankan lagi, lalu masuk ke user, misalnya register. Setelah register, baru kita bisa login. Nah, bisa lihat di sini ada my activity masih kosong dan ambil quiz. Nah, di sini kita coba kerjakan quiz yang baru saja ditambahkan oleh admin. Nah, di sini udah ada keterangannya. Tekan space untuk memilih dan tekan enter untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya langsung ditampilkan. Selain itu, kita juga bisa melihat riwayatnya di My Activity. My Activity ini nantinya akan berisi daftar-daftar riwayat kuis yang sudah dikerjakan. Untuk melihat detail seperti skor dan sebagainya, kita bisa copy ID-nya, kemudian masuk ke detail,
Nah, ini sama seperti ini hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat dilakukan pada aplikasi ini. Lanjut ke bagian teknisnya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman TypeScript yang menggunakan package manager npm. Ini untuk dependensi yang saya gunakan. Pertama ada byclip untuk menggenerate ID yang random dan hash password. Kemudian ada inquirer, ini sebagai pemain utama di aplikasi ini sehingga lebih interaktif di command line-nya. Bisa dilihat tadi untuk melanjutkan command line kita bisa menggunakan tombol-tombol di keyboard kita, tidak perlu mengetik. Nah, kemudian untuk ini file entry-nya index.ts. Pertama, deklarasikan dulu variabel global user sebagai session untuk aplikasi ini selama runtime di aplikasi. Kemudian deklarasikan pula controller-controller yang ada. Lalu ini tampilan. Lanjut ke bawah terlebih dahulu. Di sini kita langsung menjalankan outprom, yang dimana outprom ini pasti akan meminta terlebih dahulu dia mau login atau register. Nah, untuk login akan diarahkan ke controller yang sesuai. Jika dia berhasil login, maka session yang telah dideklarasikan tadi itu akan di-assign dengan user yang berhasil login. Nah, setelah itu masuk ke menu. Nah, di menu ini kita mengatur menu apa saja yang akan tampil sesuai role user pengguna yang login. Nah, lalu di sini gunakan statement kondisi dan menentukan controller yang sesuai dengan opsi yang diinputkan oleh user yang login. Nah, di sini strukturnya itu controller, model, dan service, dimana secara garis besar mereka itu spesifik atau identik dari segi kode, jadi tidak banyak yang berubah, sudah cukup modular. Jadi saya mungkin akan mendemonstrasikan salah satu controller, model, dan service, mungkin yang agak kompleks di activity controller. Ini misalnya show by user. Nah, di sini akan menjalankan terus untuk menampilkan daftar riwayat pengerjaan quiz user yang login. Nah, dia akan nge-looping sampai nilainya false ketika user klik back atau kembali. Nah, selama dia belum mengklik kembali, program ini akan menampilkan dari service, activity service, show all dengan parameter bisa di sort by berdasarkan kolom-kolom di model activity. Kemudian arah ordernya juga bisa ditentukan apakah ascending atau descending, dan ini parameter spesifik untuk user tertentu. Nah, di sini secara umum untuk database-nya saya menggunakan arsip atau static file, dimana saya menyimpannya di folder data. Nah, bisa dilihat di sini dalam format JSON. Ada activities, ada quiz, dan juga users. Nah, bisa dilihat di sini tadi setelah saya mention sebelumnya itu passwordnya sudah di hash.
sehingga ini bisa meningkatkan keamanan. Nah, lanjut ke tadi service untuk show all. Di sini saya menggunakan fungsi yang modular, yaitu archive reader untuk membaca dari file statik. Nah, di TypeScript atau JavaScript ini dia menggunakan fungsi dari fs, file system, read file, kemudian di parsing dengan JSON. Nah, di sini juga udah dilengkapi dengan handling error. Nah, lanjut, setelah data didapatkan, dia akan dimasukkan ke variable activities dan disorting dengan fungsi yang modular quicksort. Nah, seperti ini. Dan quicksort juga bisa menerima parameter yang fleksibel. Nah, seperti ini compare fn yang telah dioptimalisasikan, menyesuaikan untuk kasus ini. Setelah disorting, data bisa difilter berdasarkan parameter user ID. Nah, kemudian yang secara umum lagi di service ini untuk read menggunakan fungsi modular lagi untuk write archive untuk menulis di file statik. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan sistem antrian sehingga ini bisa menghindari race condition jika ada lebih dari satu runtime yang sedang berjalan. Misalnya 2 runtime user yang sedang menjalankan program itu tidak akan saling menabrak dalam memperbarui database file JSON-nya. Nah, jadi itu sudah dimitigasi di fungsi ini. Nah, kemudian untuk show one itu teknisnya dia ambil dulu show all ke fungsi di dalam class ini, kemudian disorting dicari menggunakan binary search. Lagi-lagi ini fungsi modular juga. Nah, seperti ini yang telah dimodifikasi juga untuk comparingnya. Oke, itu secara umum untuk service. Kemudian ada juga yang namanya model. Nah, model ini untuk nantinya di mapping ke database JSON. Di sini meliputi properti-properti diantaranya untuk activity yang mana konteksnya itu untuk menampung riwayat pengerjaan quiz di mana dia memerlukan ID. Nah, kemudian ada user ID, user yang mengerjakan, kemudian quiz yang dikerjakan, tanggal pengerjaannya, timestamp, kemudian selesainya kapan, durasi pengerjaannya berapa detik, jumlah yang benar, jumlah yang salah, dan ini juga untuk menampung data yang nested. Nah, pada konstruktor ini atau inisialisasi kelas ini, ID akan digenerate otomatis dengan fungsi yang sudah modular, generate ID seperti ini. Nah, kemudian juga ada beberapa metode yang pastinya ini berbeda-beda dengan model lainnya, menyesuaikan dengan kasus penggunaannya. Misalnya untuk activity ini, add correct ini untuk mempersingkat kode, add incorrect, dan validate duration untuk menghitung durasi antara start date dan end date. Oke, itu untuk model dan service. Lanjut balik lagi ke controller. Setelah show by user, itu akan ditampilkan dengan bantuan package printable agar lebih rapih.
Nah, setelah ditampilkan tabel, baru inquirer ini kembali bertanya, dia mau menu apa, apakah mau menu detail atau menu back. Jika detail, dia akan memanggil metode di dalam ini untuk menampilkan satu detail aktivitas pengerjaan kuis. Nah, kemudian di sini ada metode untuk mengambil kuis dengan parameter user yang login. Nah, tentunya di sini ambil dulu kuis yang ada dan jadikan sebagai opsi di command line-nya, sehingga user bisa dengan interaktif memilih kuis yang ada dengan menekan tombol di keyboard mereka. Nah, setelah dipilih, dicek terlebih dahulu kuis itu beneran ada atau tidak. Setelah kuisnya memang ada, memang dipilih oleh user pengguna, maka baru mainkan kuis. Nah, play kuis ini menerima parameter user yang login dan kuis yang dipilih. Nah, lanjut, ini mengecek terlebih dahulu apakah kuis ini memiliki pertanyaan di dalamnya. Jangan sampai dia mengambil kuis yang tidak ada pertanyaannya. Nah, lanjut, di sini deklarasikan dulu model activity. Nah, lanjut di sini data-data kuis dan usernya diambil beberapa properti saja. Lanjut di sini memulai terlebih dahulu start date. Nah, setelah itu baru di looping untuk setiap pertanyaannya itu akan menjalankan kode inquire untuk menampilkan pertanyaannya dan opsi-opsi di dalamnya. Tentunya dengan kategori checkbox karena kuis di sini sudah didesain untuk multiple choice. Nah, setelah dipilih, dia akan langsung memvalidasi apakah jawaban itu benar atau tidak. Jika dia benar, dia akan menambahkan correct metode yang tadi sudah saya tunjukkan di model. Jika tidak benar, dia akan menambahkan add incorrect. Nah, setelah pertanyaannya ini di looping, baru di sini mendeklarasikan assign end date atau timestamp selesai. Nah, setelah itu divalidate untuk menghitung durasinya. Dan pada akhirnya model activity tadi akan di-create atau di-save ke database. Lalu tampilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk apa yang bisa saya presentasikan dari sisi demonstrasi aplikasinya dan teknis pemrograman yang saya gunakan. Jadi bisa saya simpulkan, secara teknis saya menggunakan konsep, controllers, models, dan service untuk memudahkan abstraksi antara kode dan memudahkan untuk menemukan logika bisnis yang emang seharusnya pada tempatnya, sehingga meminimalisasi kesulitan untuk membenahi error dan semacamnya. Sekian apa yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Sekian, terima kasih.